Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah orang bersalah, ya. Tidak tercela orang yang melakukan kekeliruan, karena kesalahan, kekeliruan, dosa-dosa itu sifat melekat pada diri manusia. Jadi yang saya banggakan bukan orang yang tidak berdosa. Dan mustahil terjadi ada orang yang tanpa dosa gitu. Jadi yang hebat itu bukan orang yang tidak berdosa, tetapi orang yang cepat bertobat kepada Tuhan. Itu letak ujiannya, diuji itu supaya coba kamu kembali enggak gitu kan gitu. Ternyata tabayatu bukan abayaubu, artinya kembali kepada Tuhan. Jadi ingin saya jelaskan untuk menyejukkan hati kita yang sedang menghadapi kondisi yang sama dengan Pak Embi, bahwa sesungguhnya Allah sendiri tidak ingin mencilakakan kita, menguji kita itu untuk membedakan mana emas dan logam mulia dengan logam dalban, apa namanya? Apa? Abal-abal. Emas murni apa emas emasang gitu di kan perlu digosokkan ke batu dulu kan, dikasih cairan apa namanya tuh, itu ini emas berapa karatnya dan sebagainya. Nah itu Allah menjanjikan bahwa makanya kita dalam hidup ini jangan bertujuan, jangan punya keinginan bagaimana caranya hidup tidak melakukan dosa. Jangan berpikir bagaimana mengurangi dosa, menghilangkan dosa, tidak berdosa, percuma. Karena iblis sendiri ketika meminta izin untuk menggoda kita, itu mendapat izin dari Tuhan. Jadi legal lah. Jangan nyalakan iblis. Iblis itu legal. Dapat punya SIM. Saya tanya, iblis itu ngoda gue. Iya. Mana surat SIM-nya? Ada. Seizin Tuhan itu. Nah itu makanya. Jadi sengaja disitulah game ya. Ya. It's the really game, permainan yang betul-betul real pada waktu itu. Diizinkan oleh Tuhan menggoda. Setelah iblis mengatakan qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, tetapi ada yang satu dikecualikan, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasun, kecuali orang-orang yang mukhlas. Nah, orang yang mukhlas itu yaitu orang yang sudah mampu memproklamirkan rohnya bahwa aku ini bukan jasad, ya, bahwa aku mampu menindas jasadku yang membelenggu diriku ini. Nah, malah justru bulan puasa ini Mas Ambi adalah ada peluang dari Allah kepada kita untuk menampilkan rohani itu. Karena ketika kita sedang tidak makan, tidak minum, disitulah rohani kita muncul, maka dapat kita rasakan ketika orang puasa, sholat malam 23 rakaat. Lalu baca Quran sampai jam 12 malam. Padahal orang puasa lesu nggak badannya? Dahaga nggak? Lapar nggak? Kok bisa sholat setiap malam 23 rakaat plus ditambah baca Quran sampai jam 12 malam? Mari kita buktikan. Anda Pak Afkar makanlah minumlah yang kenyang. Bisa nggak setiap malam sholat 23 rakaat? Sanggup nggak? Kenapa? Disitulah kemunculan rohani. Roh itu muncul. Di dalam bulan puasa kita punya kepedulian sosial, kedermawanan kita muncul semuanya. Ketika mendengar ada tetangga yang tidak punya beras dan belum masak, dapurnya tidak pernah berasap, kita bisa menangis kok. Sejauh itu kepedulianmu. Setiap tamu datang ke rumah kita hormati dengan segala macam hidangan. Kok kenapa kepedulian sosial itu begitu masuk Syawal bubar hilang lagi, kikirnya muncul lagi? Kenapa? Nah disitulah karena rohani kita tertindas. Nah jadi bagi saya apapun kesulitan yang kita hadapi, satu pertama jangan menyalahkan Tuhan sama sekali. Tetap saja langkah awal kita katakan wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita ini semuanya adalah milik Allah, diuji oleh Allah, ya, ditimang oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, semuanya dari Allah, dan nanti pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Makanya
senggakane tembangan itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita kembali pada Allah. Nah, kemudian yang dibolehkan adalah bukan menyesali, bukan meratapi, tapi berpikir mencari solusi dan selalu bergantung pada Allah, minta bantuan kepada Allah. Sebab yang ditunggu, Allah sengaja memberi ujian kepada kita karena Allah rindu ingin mendengarkan mulutmu memanggil-manggil namanya. Betapa Allah itu menguji kita. Kok malas, panggil dong namanya, panggil ya Allah, tolonglah kami, kan begitu. Sampaikan dari lubuk hati yang paling dalam. Percayalah bahwa semua ujian tidak selamanya. Fa inna ma'al usri yusra. Itu dalilnya. Ini orang salah menerjemahkan, sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Bukan begitu maknanya. Ini ma'a. Ma itu bersama. Inna ma'al usri yusra. Ma'a, bukan ba'da. Kalau ba'da, sesungguhnya setiap ada kesulitan, kemudian setelah itu muncul kemudahan. Kemudian kesulitan dulu, setelah itu kemudahan. Itu namanya ba'da. Ini ma'a. Inna ma'al usri yusra. Jadi setiap ada kesulitan, at the same moment, pada detik yang sama, tanpa jeda waktu, berdampingan bersama-sama dengan kemudahannya. Jadi Allah sudah mempersiapkan kesulitan dan kemudahan itu bersama-sama. Ini orang-orang kadang-kadang nggak paham gitu tuh. Jadi inna ma'a sesungguhnya bersama-sama. Setiap kesulitan bersama-sama dengan kemudahannya, bukan setelah. Percayalah dalam detik yang sama, ketika kita memanggil Tuhan, itu pasti akan ada energi besar yang akan memberikan kemudahan kepada kita.